Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan lagi latihan kita di materi yang ke-12. Di latihan kali ini kita akan membuat aplikasi untuk mencatat data sederhana, di mana nanti dengan aplikasi ini kita bisa menyimpan data, kemudian kita juga bisa menghapus data. Nah, datanya disimpan menggunakan self reference agar datanya bisa disimpan dengan permanen. Nanti jadinya seperti ini ya, seperti ini contohnya ada satu data. Kalau saya tambah lagi misalnya eh, belajar, isinya misalnya jangan lupa belajar, saya klik simpan, maka muncul dua data. Kalau seandainya aplikasinya kita tutup, kemudian kita buka lagi, maka harusnya datanya masih ada ya, seperti ini. Oke, jadi data ini disimpan secara permanen menggunakan self reference ya, sama seperti eh, latihan kita sebelumnya, di mana kita menyimpan data login ya, menggunakan self reference. Oke, saya langsung saja, kita tutup dulu. Silakan buka project sebelumnya. Sebelumnya kita sudah buat Flutter login ya namanya. Saya buka home controllernya dulu. Kemudian saya jalankan dulu aplikasi kita yang lama. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini udah jalan. Nah, yang pertama kali kita harus buat ini dulu ya. Kita buat model dulu. Kita lihat modulnya ya. Kita buat form dulu, karena nanti akan ada form untuk buat catatannya ya. Oke, ini ketik di komen, buka terminal, kemudian paste. Bentar ya, saya kecilin dulu. Oke, kemudian enter. Oke, kalau sudah seperti biasa ya, kalau sudah buat page itu reload dulu ya, reload dulu. Nah, kemudian kita buat model ini. Model ini nama filenya adalah catatan model.dart ya. Ini dibuat di folder lib app data ya. Oke, kita buka di sini. Ini folder lib, kemudian folder app, kemudian folder data. Klik kanan di sini, kemudian new file, namanya catatan underscore model.dart. Oke, di saya kebetulan saya sudah ada. Di saya ini dia sudah ada. Klik kanan, new file, catatan underscore obluk model titik dart, seperti ini ya. Tadi ada spasi kayaknya. Oke, enter. Kemudian model ini representasi dari data yang akan kita gunakan ya. Saya copy paste saja dari modulnya. Oke, nah kita bahas nih. Di sini saya membuat model di mana model ini punya dua atribut, judul dan isi ya. Kemudian dia punya konstruktor, di mana konstruktornya wajib diisi, required, ada judul, kemudian ada isi. Lalu di sini data dari judul dan isi ini bisa kita convert menggunakan, atau kita bisa menggunakan toJSON, ada metode namanya toJSON untuk mengconvert data judul dan isi menjadi format JSON. Karena untuk menyimpan data itu formatnya harus dalam bentuk JSON ya. Dalam bentuk JSON. JSON itu seperti ini nih. Ada key, ada value. Ya, menggunakan titik dua seperti ini. Nah, kemudian pembaliknya from JSON ya. From JSON ini untuk mengembalikan datanya dari bentuk JSON menjadi objek lagi. Jadi awalnya datanya itu objek, kemudian disimpan dalam bentuk JSON. Nah, kita bisa memanggil from JSON untuk mengembalikannya menjadi objek lagi. Kemudian di sini saya mempunyai metode statik ya. Metode statik, nama metodenya adalah getData. Metode ini akan mengambil data dari SP utility ya, SP util titik get object list, K-nya adalah list data. Nah, dia akan ngambil data, kemudian datanya akan dikonvert menjadi
model atau objek ya. Datanya kan berasal dari JSON. Jadi nanti dari form itu kita menyimpan data kita simpan dalam bentuk JSON. Nah, kemudian ketika mau ngambilnya, kita ambil data JSON tersebut, kita ubah lagi dia menjadi objek supaya bisa ditampilkan. Seperti itu. Kalau tambah data ini pertama kita membuat list ya, list model menggunakan catatan model. Ini menggunakan array kosong. Kalau dia masih kosong, kalau dia lebih dari satu atau dia sudah ada isi, maka ambil datanya. Ya, ambil data yang mana? Ambil data yang ada di sini tadi. Kemudian setelah diambil, tambahkan. Ya, jadi add itu untuk menambahkan dengan data yang baru. Kemudian menggunakan sputil put object list. Kita tambahkan lagi dia ke dalam serve reference utility menggunakan put object list. Kalau hapus, ya hapus data ini nanti kita harus menghapus data berdasarkan list item ya, berdasarkan list item. Kemudian nanti hapusnya bukan di sini ya, ini hanya untuk menyimpan data list item yang terbaru saja. Oke, kita langsung saja di file home. Oke, simpan dulu ya, simpan. Oke, sebenarnya fungsi-fungsi metode-metodenya dan tampilannya sama seperti latihan kita sebelumnya ya, sama saja dengan latihan kita sebelumnya. Bedanya nanti di ada tambahan kodenya. Misalnya di sini di latihan sebelumnya kan kita buat variabel di sini. Var bentar. Ini ya, kita buat list item nih. Ini sama seperti latihan sebelumnya. Nah, oke, ini jangan lupa diimpor. Kontrol titik impor atau ketik manual ya, ini ketik manual. Jadi di sini kita membuat list kosong ya, list kosong dan kita pantau perubahannya. Kalau di materi sebelumnya kan kita langsung isi datanya di sini ya. Misalnya seperti ini, var list data sama dengan begini ya, langsung kita isi kan kalau sebelumnya. Nah, kalau sekarang tidak, kita buat data kosong saja dulu. Nah, kemudian di onReady ya, di method onReady ini baru kemudian list item titik, sorry, yang huruf kecil ya, list item flutter list item, oh ini yang atas ini, titik add all, baru kita panggil dari catatan model titik get data, sorry, seperti ini. Sorry, ini bukan add tapi add all ya, add all seperti ini. Jadi catatan model titik get data, kalau kita lihat dia kan ngambil data dari sputil get object list ya, dia ngambil semua data. Kalau ternyata tidak ada ya tidak ada data, kalau ternyata ada maka datanya akan di add all ke list item. Nah, kemudian di home view-nya jangan lupa ini kita bungkus menggunakan OBX. Hapus saja dulu seperti ini, OBX. Kemudian seperti ini kita menggunakan list view builder ya, kita menggunakan list view builder. Kemudian di sini controller titik list item titik length. Nah, di sini seperti biasa container boleh diambil dari latihan sebelumnya ya, karena kan sama saja. Kemudian ada margin ya, kita set marginnya insert.all, nilainya 6. Kemudian baru kita gunakan childnya list style seperti ini. List style nanti dia punya titelnya menggunakan widget text. Nah, di sini sebelumnya di sini di atas ini kita akan buat catatan model yang bawah auto import, jangan lupa model sama dengan controller titik list item titik sorry bukan titik tapi index seperti ini. Oke, nah kita buat aliasnya ya, jadi nanti tinggal panggil saja. Baru di sini model titik
judul misalnya, titik to string ya. Nah, kemudian di subtitlenya juga sama, menggunakan widget text, model, titik isi, titik to string. Kemudian untuk hapus nanti ya, nanti aja kita buat. Oke, ini sudah. Harusnya kan kalau kita jalankan di programnya kan dia masih kosong ya, karena memang belum ada data apa-apa di sini. Kita reload aja dulu. Oke. Nah, kemudian kita mau buat tombol tambah data. Nah, di sini kita menggunakan floating action button di app bar, berarti di scaffold ya. Di sini nih, koma. Oke, kita buat di sini floating action button. Floating action button. Oke. Kita minimize dulu nih. On pressed. Oh, ini kita buat metodenya dulu, sorry. Nah, ini saya biarin saja dulu seperti ini. Kita buat metodenya dulu nih di home controller. Oke, ini ya. Kita buat void on preset button, catatan seperti ini. Oke, di sini kita menggunakan asin ya, asin. Nah, baru di sini var data sama dengan tarik modulnya dulu di ini nih. Nah, ya kita menggunakan asin, saya copy aja nih. Saya copy, ada dua metode yang kita buat di sini. Ini. Oke, kita copy saja. Oke, pertama kita buat on preset button, ini bukan pengingat ya, tapi catatan. Oke, yang di modul saya ganti juga. Jadi namanya adalah catatan form. Oke, ini sama seperti sebelumnya ya. Dia kita buka halaman catatan form, tapi kita menunggu variabel atau menunggu data kembalian dari catatan form menggunakan await ya, menggunakan await dan asin. Oke, kemudian di home view-nya baru kita panggil nih, seperti biasa menggunakan lambda saja. Controller titik on preset button catatan form. Oke, kemudian jangan lupa kita kasih childnya. Childnya tuh icon aja, icon titik add ya. Oke, sekarang kita lihat harusnya sudah ada tombol tambah ini. Oke, ini sudah ada. Nah, kemudian di tombol tambah ini harusnya dia menuju ke catatan form ya, catatan form. Oke, ini udah bener nih. Berikutnya kita buka berarti catatan form atau catatan controller ya, catatan form controller. Saya buka dulu nih, catatan form controller. Oke, ini dihapus saja. Di sini kita akan buat text editing controller, txt judul sama dengan text editing controller seperti ini. Kita buat dua, satu lagi txt isi ya, seperti ini. Oke. Kemudian sudah ada dua, apalagi berikutnya kita buat. Oke, ini sudah. Oh, ini nih, on preset button simpan nih. Oke, saya copy aja nih. Kita copy saja. Awesome dialognya jangan lupa diimpor, control titik, import package. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, txt judul titik text titik empty. Artinya jika judulnya kosong atau isinya kosong, maka tampilkan pesan, "Ups, terjadi kesalahan, data tidak boleh kosong." Oke. Kalau tidak, maka ambil teks dari txt judul dan txt isi. Ini juga jangan lupa diimpor, kontrol titik ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita isi konstruktornya, baru kemudian catatan model titik tambah data. Kita panggil tambah data yang ada di file catatan model. Kemudian get back result model. Ini seperti latihan sebelumnya. Oke. Kemudian kita buka catatan view ya, catatan form view. Nah, di sini kita menggunakan center sama.
Nah, untuk ini teks ini kita tidak pakai. Teks ini kita ganti jadi single child scroll view. Ya, single child scroll view. Kemudian di dalamnya tidak langsung kolom, tapi kontainer dulu. Karena kita mau kasih margin. Ya, margin supaya nanti ada jarak kiri kanan di text field-nya. Dulu childnya baru kita isi dengan kolom. Baru kemudian ada children. Oke. Nah, untuk childrennya kalau kita buat seperti ini, text field, kemudian kita kasih controller controller titik txt judul misalnya, kita simpan. Ini kan tampilannya kan pasti nanti masih seperti ini nih, biasa seperti ini. Nah, kalau kita mau kasih border juga sama seperti halaman login kita, maka kita harus copy paste. Kita buka nih login view, kita harus copy decoration ini. Oke. Nah, karena ini bakalan sering digunakan, maka sebaiknya kita membuat ini menjadi sebuah fungsi, ya, agar nanti gampang untuk dipanggil. Oke, kita lihat di modul nih. Kita lihat di modul, ada cara kita harus buat file ya, sebentar. Belum selesai. Computer dark. Oh, di ini nih, di materi ini ya mungkin. Oke. Oh, ini ya. Jadi ini decoration ini kan bakalan sering kita pakai nih. Tujuannya supaya text field itu ada bordernya, Nah, maka lebih baik kita buat dia jadi sebuah fungsi. Jadi tinggal panggil kayak gini dia nanti ya. Nah, cukup panggil seperti ini. Jadi kodenya cukup kita tulis sekali. Nah, caranya ya kita menggunakan fitur namanya extract method. Ya, extract method. Jadi ini sampai sini, dari sini ya, mulai dari input border sampai dengan tutupnya. Seperti ini. Ini saya klik kanan, kemudian saya gunakan refactor, lalu saya pilih extract method. Nama metodenya adalah text fill style. Ya. Kalau di saya itu agak beda ya namanya ya. Kalau saya itu namanya text fill decoration style. Bebas lah, ini sebenarnya bebas. Mau pakai nama ini boleh juga, biar sama ya. Jadi saya ganti nih. Oke. Nah, ekstrak itu nanti filenya akan dipindahkan ke bawah. Di sini nih, akan dipindahkan ke bawah. Nah, jadi ini kita ganti jadi string in ya. In text. Ini kita ganti jadi in text ini. Oke. Nah, tidak error nih. Ini baru kita kasih username. Oke. Nah, ini kita cut. Kita cut. Perhatikan dari sini ya. Kita cut. Kemudian kita akan buat helpernya kita buat di folder app ya, di folder app. Berarti di folder app ini klik kanan, klik dulu sekali, klik kanan, new file. Kita buat namanya myhelper.dart. Oke. Namanya myhelper.dart. Pastikan di sini. Oke. Nah, karena dia error, kita harus mengimpor material ya, impor m nih. Oke, impor m. Nah, sekarang kita sudah punya satu fungsi namanya text field decoration style. Punya satu parameter yaitu hint text-nya. Jadi kita tinggal panggil nih. Saya contohkan. Text field decoration style. Nih. Saya klik, nanti dia auto import di atasnya. Ya, di my helper ya. Nih my helper. Nah, oke. Kalau enggak itu berarti kalian mesti ketik sendiri nih. Ya, mesti ketik sendiri. Nah, sekarang ini udah jadi. Berarti untuk password juga sama. Ini bisa saya ganti dari sini. Saya pastikan. Ini hintnya kan bukan username ya, ini hintnya password. Oke. Sekarang dia bisa dipakai di mana saja. Nah, di sini saya bisa ganti, dikasih juga nih decoration, text fill decoration enter. Ini misalnya judul misalnya. Saya simpan. Nanti otomatis dia sudah punya border nih.
Oke, paham ya? Jadi ini jadi fungsi dia. Nah, coding kita lebih gampang. Jadi kalau kita mau ngubah, maka kita cukup ngubah yang ada di file myhelper tadi. Nanti warnanya pasti ikut berubah semua dia. Ya. Oke, koma. Kita kasih lagi di sini text field. Controllernya, controller titik txt isi. Decorationnya menggunakan yang sama, text field, decoration style, deskripsi. Oke. Nah, kalau controller, kalau isi itu kan dia agak panjang ya, agak berbeda, dia agak panjang. Maka kita bisa kasih dia max lines ya, max line-nya misalnya 3. Jadi agak nanti seperti ini dia ya. Bisa diketik lebih dari satu baris. Ini kasih size box height 6 saja. Kasih koma di sini. Selesai. Oke, udah. Kemudian sama size box juga, copy saja. Oke. Baru kemudian kita kasih elevated button. Oke, di sini lambda on preset. Oh sorry, controller titik on preset. Ada nggak sih? Oh, ada. Controller dia salah ininya. Controller titik on preset button simpan. Oke. Kemudian childnya juga kita kasih di sini text saja. Text simpan. Simpan. Maka sudah muncul buttonnya. Oke, kita reload saja biar lebih jelas. Nah, setelah kita reload, kita coba lagi nih. Klik, kita isi nih. Isi misalnya besok meet. Klik tombol simpan. Oke, sekarang udah muncul di sini. Ini di home ya, di home-nya udah muncul. Kemudian kita coba nih tutup programnya. Kita buka lagi atau kita jalankan ulang F5. Harusnya nanti data yang baru yang satu tadi masih ada ya. Harusnya datanya masih ada. Oke, kita tunggu dulu lihat di debug console ya. Lihat di debug console kita tunggu dulu. Oke. Oke, datanya masih ada. Oke, berarti datanya sudah tersimpan secara permanen ya. Sudah simpan secara permanen di dalam storage handphone kita. Kita desain sedikit home view-nya. Ini sudah, ini sudah. Kita kasih color aja. Color blue gray. Seperti ini. Blue gray 100. Oke. Kemudian kita mau buat tombol hapus di sini ya. Tombol hapus itu kita gunakan trailing icon button ini ya, icon button. Oke, saya enter dulu nih. Oh, lupa saya. Kita buat apanya dulu ya? Kita buat home controller ya. Kita buka home controller. Kita buat ini sudah ada nih. Ini udah kita buat ya. On press icon delete ya. Buat metodenya. Berarti di sini tinggal kita panggil on press. Controller titik on press icon delete. Nah, kemudian parameternya kita lihat dulu di home control tadi parameternya apa sih? Oh, parameternya indeksnya bener ya. Parameternya indeks, ikonnya icon tong sampah. Dan icon delete atau trash ya. Kasih koma, simpan. Oke, sini. Saya buat dua data dulu. Belajar. Jangan lupa belajar misalnya. Simpan. Udah ada dua data. Kita coba hapus satu data. Oh, ada yang kurang nih. Yang kurang itu kan kalau hapus kan biasa ada konfirmasi ya, ada konfirmasi. Nah, kita belum buat konfirmasi.
Sama kan gini nih, seperti logout ya, seperti logout ini boleh di copy aja nih, copy. Nah, di bagian delete ini kita paste di sini. 2 baris kode untuk ngapus ini kita masukin dia di sini. Nah, sini. Ini konfirmasi hapus. Anda yakin ingin menghapus data ini seperti itu. Oke. Nah, jadi begitu diklik muncul konfirmasi dulu dia. Kalau batal tidak jadi, ya. Kita klik OK, maka datanya hilang. Sekarang saya tambah lagi datanya. Kita simpan 2 data, saya tambah lagi. Simpan. Sekarang kalau saya matikan programnya, oke, saya stopin. Saya jalanin ulang. Harusnya kan tetap 3 ya, harusnya tetap 3. Karena datanya sudah disimpan secara permanen ya, simpan secara permanen. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai. Oke, ini udah 3 data nih. Ini udah oke. Berarti program kita sudah selesai. Kalau kita logout, berarti semua datanya akan kehapus. Kenapa? Karena tadi perintah sputil clear itu menghapus semua datanya. Ya, termasuklah data ini tadi juga terhapus. Karena ini kan juga menggunakan server reference ya, menggunakan server reference. Jadi perintah sputil clear itu akan menghapus semua data yang ada di server reference. Ya. Oke. Untuk materi ini saya rasa cukup dulu, nggak cukup panjang ya. Silahkan coba pelan-pelan. Intinya kan desainnya sama saja seperti latihan-latihan kita sebelumnya. Bedanya di sini kita buat model, namanya catatan model. Nah, di catatan model inilah nanti ada metode-metode get data, tambah data, kemudian hapus data. Ya, yang setiap metode ini akan dipanggil, misalnya di home controller dipanggil metode namanya get data. Ya, ini nanti datanya dimasukkan ke dalam list itemnya ditampilkanlah ke layar kita. Kemudian di catatan form kita manggil, kalau di sini kita manggil satu lagi hapus data. Ya, ini dia menghapus data yang ada di list item, di tampilan ini dihapus. Kemudian list itemnya disimpan ke dalam catatan model, metode hapus data. Nah, hapus data ini kalau kita lihat kodenya, dia akan mereplace list data yang ada. Ya, jadi sekarang kan datanya ada 3 nih. Ketika saya klik, datanya tinggal 2. Nah, data yang 2 ini akan ditimpa ke dalam list data yang ada di server reference. Ya. Kemudian kalau tambah data, catatan form controller. Nah, kalau tambah data, di sini kita menggunakan metode tambah data, ada parameter model yang ingin kita tambahkan. Model ini nanti akan kita cek dulu apakah di server reference ada data. Kalau ada, maka tambahkan list titik add model. Ya, kemudian setelah ditambah, saya gini nih, ini kan ada 3. Saya klik, saya tambahkan nih data satu lagi, data keempat. Nah, begitu saya klik simpan, oke, kedua data ini akan dikirim, kemudian di add ke dalam variabel list. Ya, variabel list ini dari mana? Variabel list ini dari get data yang ada di server reference ini. Nah, kemudian baru put object list, simpan atau timpa key list datanya. Seperti itu. Oke, silakan dicoba. Jika ada masalah boleh komen di video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.